Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di podcast kali ini akan membahas serba-serbi kuliah di luar negeri. Nah, kita pada pagi ini sudah kedatangan dua tamu spesial kita, dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ustadz Dr. Abdul Rahim, yang kedua adalah Ustadz Edi Hussein. Nah, mereka ini adalah dua lulusan luar negeri, dan pagi ini kita akan membahas bagaimana ya persiapan atau yang akan ditawarkan untuk kuliah di luar negeri gitu. Oke, yang pertama apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Ustadz Edi gimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat aja. Alhamdulillah. Kita langsung aja ya. Nah, di sini boleh gak Ustadz Edi sharing latar belakang pendidikan Ustadz Edi? Terima kasih kepada Mas Muhammad Diauddin dari Hublu nih. Ini sangat menarik, pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana kuliah di Timur Tengah atau serba-serbi ya. Belajar di Timur Tengah. Itu kalau bercerita tentang Timur Tengah, artinya kita bercerita seluruh negara yang ada di Timur Tengah. Itu kalau tidak salah ada 19 negara. Tapi beberapa negara yang menjadi tujuan mahasiswa Indonesia itu seperti Al-Azhar Mesir, kemudian Madinah Saudi Arabia, ini yang sangat populer ya di kalangan mahasiswa. Padahal banyak di Timur Tengah itu kampus-kampus yang bisa menjadi tujuan mahasiswa dari Indonesia. Nah, saya dulu pertama itu awalnya beasiswa. Beasiswanya itu di Al-Azhar. Kebetulan pada waktu itu tidak ada niat awalnya mau ke Al-Azhar, tapi mencoba memasukkan berkas, ternyata diterima beasiswa. Masya Allah. Nah, akhirnya berangkat pada tahun 2001 deh. 2001 setelah lulus SMA, tapi tidak langsung berangkat pada waktu itu karena kita harus belajar dulu di Jakarta dan sebagainya, baru dapat peluang 2 tahun setelah itu. Saya kira itu aja dulu. Oke, jadi Ustadz Edi ini sebenarnya waktu kuliah di Mesir itu gimana? Kuliah di Mesir ini sebenarnya menarik ya. Sebenarnya peluangnya juga banyak, dan saya kira teman-teman itu banyak untuk mencari informasi untuk ke sana. Itu ada yang melalui tes dari Departemen Agama, Kementerian Agama ya. Tetapi di luar itu banyak sebenarnya. Seperti lembaga-lembaga yang biasa mengirim ke Al-Azhar. Ini jalurnya beda. Kalau tadi jalur pemerintah, kalau yang kedua adalah jalur umum. Artinya jalur umum ini kita boleh berangkat ke Al-Azhar Mesir tanpa kita harus daftar depak gitu. Itu jalur mandiri. Tetap nanti di sana, karena di Al-Azhar itu sebenarnya biaya kuliah tidak ada, gratis ya. Biaya kuliah, biaya hidup dan sebagainya. Ketika kita sudah diterima, dinyatakan lulus di Universitas Al-Azhar, artinya kita itu sudah punya hak untuk tinggal di Sakan Al-Azhar, kemudian buku dan sebagainya itu free semuanya. Masalahnya adalah kita harus menyediakan biaya untuk keberangkatan. Jadi keberangkatan dari Indonesia ke sana itu harus kita sediakan sekitar ya tidak terlalu banyak lah ya untuk tiket dan sebagainya. Oke, terus kemudian kenapa sih tertarik Timur Tengah gitu? Kenapa nggak Eropa atau nggak Asia? Itu kenapa pilihannya Timur Tengah, Ustadz Edi? Cerita Timur Tengah sebenarnya menarik. Kalau saya sebenarnya tertariknya Timur Tengah itu karena di Timur Tengah itu adalah peradaban ya, peradaban dunia, salah satu peradaban dunia. Kemudian sejarah-sejarah peradaban Islam itu asalnya dari sana, dari Timur Tengah. Kemudian salah satu peradaban itu adalah bahasa Arab. Itu juga salah satu peradaban ilmu pengetahuan. Kalau kita cerita ilmu pengetahuan, saya lebih cenderung, lebih senang itu Timur Tengah. Nah, kenapa saya tertarik? Awalnya itu saya melihat para dai-dai yang ada di Indonesia, para ustadz dan sebagainya. Ketika menyampaikan saya tertarik itu. Kok ada seperti ketenangan gitu. Melihat alumni dari Mesir, dari Madinah, itu kan di Indonesia kiprahnya sangat besar gitu. Nah, di jiwa saya itu tertarik bagaimana sih caranya biar saya juga ke Timur Tengah. Oleh sebab itu awalnya saya mencari beasiswa ke lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, dan pada akhirnya saya menemukan lah bisa ke Mesir, ke Al-Azhar itu.
Dan saya juga ke sana itu tidak melalui Departemen Agama. Jalurnya juga jalur yang kedua tadi, yang pertama jalur Depak, yang kedua itu jalur umum lewat alumni yang ada di sana. Berkas kita masukkan, ternyata keterima. Dan proses beasiswa berikutnya diurus di sana. Oke, baik. Jadi pilihan Ustadz Edi ini kenapa Timur Tengah? Karena peradaban dunia ya, salah satunya ada. Ya, salah satu peradaban terbesar di dunia. Nah, kita ke Ustadz Abdul Rahim dulu nih. Ustadz, apa sih saran ya dari Ustadz ini atau tujuan yang ingin dapatkan dari seorang mahasiswa lulusan Timur Tengah ya untuk apa? Jadi yang terpenting bagi orang tua dan mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, dia harus melihat yang pertama adalah untuk apa dia ke sana. Oke. Dan untuk mengetahui untuk apa ke sana, tentu karena dia misalnya ke Timur Tengah, bisa itu di Saudi Arabia atau di Mesir ataupun di Yordan misalnya atau wilayah-wilayah yang lain, tentu dia akan berpisah dengan keluarga, meninggalkan tanah airnya. Tentu ketika dia memilih wilayah itu, dia pastikan bahwa apa yang dia cari itu tidak ditemukan di negara kita. Kalau kemudian apa yang dia cari itu ditemukan di negara kita, kenapa mesti ke luar negeri begitu? Namun ada hal yang terpenting bagi orang tua yang akan memberangkatkan anaknya ke sana. Itu penting adalah melihat visi dan misi sehingga ini nanti berhubungan dengan pilihan jurusan. Jangan sampai kemudian ketika dia jauh-jauh ke luar negeri menghabiskan waktu yang cukup panjang, tetapi kemudian ketika balik ke Indonesia itu tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap kebutuhan negara kita, kebutuhan juga umat, kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena sejatinya penting bagi kita ketika kita akan belajar dimanapun, baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, baik yang di Timur Tengah ataupun di wilayah lain, itu kita pertimbangkan adalah apa peran yang akan kita mainkan di dalam kehidupan ini. Jadi jangan sampai kemudian perjalanan hidup itu berjalan mengalir seperti air yang kemudian tidak ditentukan, tidak ada arahnya. Maka bagi orang tua ketika dia memilih pendidikan di Timur Tengah, itu dia mau memilih negara mana? Kemudian juga mau jurusan apa? Karena ini nanti akan ditentukan kira-kira anak saya ini potensinya apa peran apa yang akan dia hasilkan ketika kembali ke Indonesia. Kalau kemudian itu semuanya tidak dipersiapkan, saya khawatir bahwa ketika dia berangkat ke Timur Tengah, sekedar dia memang tidak mencari gengsi misalnya, saya nggak mau kuliah di dalam negeri karena saya pengen kuliah di luar negeri kan. Kalau kemudian ditanya orang, kamu alumni mana? Saya alumni luar negeri begitu. Jadi hal yang terpenting itu bukan dalam negeri luar negeri, tetapi sejauh mana yang kemudian kontribusi akan dia berikan bagi negara ini setelah dia kembali ke Indonesia. Jadi bukan kemudian ketika kuliah di luar negeri tidak tujuannya selamanya untuk di luar negeri. Itu hal yang sangat fundamental ya bagi orang tua, bagi anak, bagi remaja atau bagi pemuda yang memasuki usia kuliah untuk menentukan ketika dia mau kuliah, misalnya dia mau memilih di Mesir misalnya, atau memilih di ada yang di Sudan gitu, ada yang di Yordan, dan ada juga di Saudi Arabia dan negara-negara Teluk yang lain. Sekarang sudah cukup banyak. Sehingga ketika dia memilih tempat itu match dengan peta hidupnya kalau kita bahasakan begitu. Mungkin itu gambaran yang sangat penting bagi orang tua untuk diketahui. Jadi gitu ya Sobat Gelora, sebelum keberangkatan itu kita harus mengetahui tujuan kita kuliah itu apa gitu. Oke, kita break dulu ya.
kita kali ini, Mas Edi, eh, waktu kuliah di Mesir, ya jurusan apa yang Mas Edi ambil? Terus boleh dong sharing syarat apa aja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang ingin kuliah di Mesir khususnya? Baik, yang sangat penting ya ketika kita ingin kuliah di luar negeri ya, bukan saja di Mesir. Oke. Baik itu di Jordania, di Maroko, di Saudi Arabia adalah paspor pertama. Nah, tapi bukan yang paling utama karena saling berkaitan dokumen-dokumennya dan sebagainya. Kemudian sang anak atau calon mahasiswa atau orang tua yang mengirim anaknya ini harus benar-benar tahu anaknya ini kemampuan bahasanya sudah sejauh mana gitu. Oh, jadi jangan sampai sana dia bingung gitu ya? Ya benar, karena kebanyakan ketika mahasiswa Indonesia tiba di sana itu banyak yang gagal nih. Mas Dia itu gagal karena apa? Karena ketika di tahun pertama itu tidak bisa apa-apa. Bahkan di tahun pertama ini anak agak sedikit down karena nilainya itu jatuh. Nah, ini yang perlu dipersiapkan dari Indonesia, orang tua sama anak atau calon mahasiswa ini harus benar-benar mengerti dan tahu sebelum berangkat tuh dokumennya. Selain dokumen gampang lah ya, ijazah dan sebagainya, itu saya kira teknis. Tetapi masalahnya kemampuan ini anak. Hafalan Qur'annya berapa juz dia sudah hafal. Bahasa juga Iya, penting bahasa juga ya. Arabnya ya. Jangan sampai ketika sampai di negara tujuannya itu ini anak bingung mau ngapain ketika lihat buku mukoror saat kalau di sana itu. Mukoror namanya Diktat kalau di bahasa kita. Iya. Kalau di Mesir tuh namanya mukoror. Kalau di Jordan itu namanya buku pegangan dan itu bingung mereka karena lihat buku itu tidak berbaris. Iya, iya. Nah, kalau di kita disebut kitab turos, sebenarnya bukan kitab turos, tapi memang kalau sudah bisa berbahasa Arab itu memang tidak ada baris-barisnya, tapi kita kalau sudah terbiasa itu ngerti. Nah, seperti itu Mas Dia. Iya, iya, iya. Ya jangankan orang Indonesia, orang Arab sendiri pun belum tentu bisa baca buku Iya, itu benar. gitu. Ya. Ya. Ini yang perlu digarisbawahi Iya. karena bahasa Arab Fushah yang di buku Quran itu sangat berbeda dengan bahasa Arab Amiyah. Iya, iya. Jadi Mesir misalkan tuh jauh ya dari segi logatnya. Kemudian negeri Syam, Jordania, Palestina, Suria, sama satu lagi Lebanon itu agak sedikit ke Fushah dan itu enak kita nyambung gitu. Jadi Sobat Gelora, persiapan yang harus disiapkan itu yang paling pertama adalah dokumen, ya. Kedua juga persiapan bahasa. Ini itu penting banget untuk kesiapan kuliah di luar negeri khususnya di Timur Tengah tadi ya. Oke, kita kembali ke Ustadz Abdul Rahim. Ustadz, peran apa sih yang akan diperankan ya dari lulusan luar negeri di Indonesia gitu setelah mereka pulang dari Timur Tengah khususnya? Kalau kita kembali ke sejarah kemerdekaan Indonesia, misalnya berdirinya NU, berdirinya Muhammadiyah, itu kan juga peran besar dari alumni-alumni yang belajar di Timur Tengah. Betul. Maka ini bisa menjadi cermin bagi kita atau para pelajar atau orang tua yang mengirimkan mahasiswa, yang mengirimkan anaknya belajar di Timur Tengah, bahwa mereka itu nanti ketika balik ke Indonesia itu ada peran besar yang menanti mereka. Tentu untuk bisa berperan penting di Indonesia setelah mereka selesai dari pendidikan di Timur Tengah misalnya, ada banyak hal-hal penting menjadi perhatian. Yang pertama bahwa ketika mereka belajar di Timur Tengah, penting bagi yang belajar di sana untuk memperhatikan mana agama, mana budaya. Oke. Karena tidak semua yang ada di Timur Tengah itu adalah, yang dilakukan oleh orang Arab itu adalah agama. Oke. Maka penting, jadi ketika mereka balik ke Timur Tengah, kemudian semua budaya yang ada di Timur Tengah dibawa ke Indonesia, itu bisa jadi konflik sosial. Maka penting dia perhatikan mana agama, mana kearifan lokal, yang kemudian ketika dia balik ke Indonesia, dia tahu kearifan lokal yang ada di Indonesia, yang dalam menerapkan agama itu di dalam konteks ruang dan waktu di Indonesia. Nah, ketika mahasiswa itu sekian lama, misalnya 4 tahun atau 5 tahun, bahkan kalau mereka sampai level PhD misalnya, selesai di Timur Tengah, itu kan rentang waktu yang cukup panjang. Jadi bisa jadi gaya hidupnya, taste-nya dia di dalam kehidupan sehari-hari itu udah berubah.
Maka ketika kembali ke Indonesia, bisa jadi gaya-gaya hidup yang ada di Timur Tengah itu kemudian dibawa. Terbawa gitu ya, Nah, Ustaz ya. bahkan ini penting juga yang kita temukan di lapangan, termasuk penting juga bagi para mahasiswa ketika mereka tinggal di Timur Tengah, praktek keagamaan di negara di mana mereka berada, itu kan tidak lepas dari mazhab fikih, terutama sosial. Iya. Misalnya kalau ke Turki mazhab Hanafi misalnya, kalau ke Saudi Arabia misalnya atau negara-negara Teluk yang Saudi Arabia dan sekitarnya bermazhab Hambali. Kalau kemudian ke Mesir bisa Syafi'i dan ada juga yang Hanafi juga. Kalau misalnya mereka yang ada di Sudan misalnya bermazhab atau di Maroko bermazhab Maliki. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri Sedangkan Indonesia adalah bermazhab Syafi'i. iya. Nah, ketika mereka mau memainkan peran penting, maka dia harus tahu nih bahwa tempat kontribusi di Indonesia ini mayoritas masyarakatnya itu bermadzhab Syafi'i. Meskipun ormas-ormas besar di Indonesia itu tidak menyatakan declare bahwa dia mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa mereka mengakomodir 4 mazhab. Oke. Maka ketika mereka selama di Saudi misalnya, kita lihat nih bahwa di Saudi itu praktek keagamaan, bahkan kalau disebut tadi oleh Mas Edi tadi tentang mukoror atau kalau bahasa kita diktat kuliah. Diktat kuliah ini misalnya mereka bermadzhab Hambali. Dalam mazhab Hambali misalnya dibicarakan masalah kunut misalnya. Kunut itu pandangannya berbeda dengan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa kunut itu sunnah. Ketika mereka pulang ke Indonesia kemudian dia bawa secara mentah-mentah mazhab yang dia pelajari ke Indonesia tanpa mempertimbangkan perbedaan, maka bisa menjadi konflik sosial. Jangankan dia akan berperan, justru dia sebelum berperan apa-apa dia sudah ditolak oleh masyarakat. Nah, maka penting dia untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan itu dia harus wise menyikapi. Oh, ini mazhab Hambali misalnya. Maka masyarakat kita ini, orang tua kita, keluarga terdekat kita adalah mazhab Syafi'i misalnya. Maka kita harus ada penyesuaian-penyesuaian. Oh, ini ternyata perkara-perkara mazhab yang sederhana sebenarnya di masyarakat. Jangan sampai kemudian menjadi konflik. Nah, peran besar yang dimainkan atau yang diperankan oleh para pendiri bangsa ini kan juga mereka yang banyak yang dari Timur Tengah begitu kan. Nah, ini bisa menjadi kaca bagi kita yang belajar di Timur Tengah bahwa oh mereka itu pernah berperan besar. Maka ketika saya kembali ke Indonesia, apa peran besar yang bisa mainkan? Apa peran yang kemudian bisa saya hadirkan? Nah, ini penting juga. Jangan sampai kemudian budaya itu menjadi konflik. Belum berperan apa-apa sudah menimbulkan konflik. Ini akan menjadi masalah begitu. Tapi gini, kebanyakan kalau lulusan Timur Tengah itu kebanyakan akan menjadi ustadz gitu. Apakah seorang lulusan Timur Tengah itu bisa menjadi seorang bisnismen atau jadi politikus gitu? Menurut pandangan ustadz gimana? Ya tidak menjadi masalah kan sebenarnya ini kan perkara pilihan hidup, perkara berhubungan dengan peta tadi. Kalau kita bicarakan apa peran yang Anda mainkan setelah kembali ke Indonesia, apakah menjadi politisi, apakah kemudian jadi bisnismen, pengusaha, ataukah kemudian menjadi dai kalau bahasa ini. Itu sebenarnya terbuka, itu tergantung pilihan. Maka ini penting dirumuskan sebelum dia berangkat. Nah, sebelum dia berangkat, maka kalau di dalam konteks keagamaan, mungkin saya dalam pemikiran Islam ya, ada orang yang berperan sebagai ulama, ada yang berperan sebagai mufakir. Nah, ini satu yang peran yang berbeda. Kalau sebagai ulama, maka ketika dia misalnya berangkat ke Mesir, ke Saudi Arabia atau ke wilayah yang lainnya, maka dia bisa konsentrasi misalnya di hadis misalnya atau dia di tafsir. Satu bidang yang dia tekuni sehingga dia nanti ketika balik ke Indonesia menjadi pakar tafsir, menjadi pakar hadis. Tapi ada sisi yang lain namanya mufakir. Mufakir itu pemikir. Bahwa dia belajar basis-basis keagamaan, misalnya bisa dari hadis, bisa syariah, bisa jurusan-jurusan yang lain, tetapi dia juga perlu memperkaya dengan wawasan-wawasan sosial. Karena kalau pemikiran itu dia basis agama, juga dia harus tahu bahwa bagaimana nilai-nilai agama itu diaplikasikan di ruang waktu, ruang situasi. Nah, tentu tuntutannya berbeda. Kalau misalnya yang mereka ingin menjadi ulama, maka dia mencukupkan diri misalnya dengan antara kampus dengan masjid. Nah, itu saya rasa sudah bisa mencukupi. Tapi bagi seorang pemikir yang nanti pulang ke Indonesia dia masuk ke ruang sebagai politisi atau sebagai pengusaha, tidak cukup kemudian dia datang ke Timur Tengah kemudian hanya berkutat dengan diktat. Dia perlu memperbanyak pergaulan, relasi ya. Dia kemudian ini di Timur Tengah, di Mesir ini ada kira-kira ada tokoh pemikir siapa yang terkenal, maka kemudian dia belajar dari dia. Nah,
yang kemudian ketika dia balik ke Indonesia dia bisa mengembangkan pengetahuannya, gitu. Tapi banyak sekali gitu ya lulusan Timur Tengah itu kayak di Indonesia itu radikal itu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Nah, Pandangan Ustaz sendiri gimana? sebenarnya istilah radikal itu kan tidak mengenal dia belajar di mana, kemudian dia asalnya dari mana. Justru kalau kita lihat orang yang terlibat dalam radikalisme itu adalah orang yang secara pemahaman agamanya justru tidak ada masalah begitu. Jadi ada, kalau saya bahasakan, ada ruang thaqafah yang ada di dalam pemikiran, ada cara berpikirnya, ada wawasannya yang berlobang. Jadi tidak penuh. Maka kemudian biasanya mereka yang belajar setengah-setengah. Tapi kalau mereka yang belajar secara dengan metodologi yang benar, kemudian kepada tokoh yang benar, melalui institusi yang legal yang jelas, saya rasa tidak akan kita menemukan, bahkan saya rasakan saya tidak menemukan orang yang radikal dengan pola semacam itu. Nah, seringkali juga orang dikatakan sebagai ekstrim atau radikal begitu. Itu disebabkan bisa juga karena begini, ini ada satu psikologi yang mungkin ada di sebagian, sebenarnya di semua masyarakat mungkin saja terjadi, tapi kita bisa menemukan di sebagian kawan-kawan kita. Jadi kadangkala kita sebagai orang Indonesia, orang Asia ini kadang ketika kita ketemu dengan orang Arab misalnya, ketika di Mekah atau di mana gitu, dengan pakaian jubah, dengan khasnya, dengan bacaan Quran segala macam, kita merasa ada apa ya istilahnya, nggak pede gitu ya. Jadi atau merasa bahwa budaya di sana itu wah, sehingga sesuatu yang budaya itu kemudian dipaksakan dihadirkan di negara kita. Maka kemudian orang menilai, ini orang yang radikal. Biasanya dari situ. Tetapi kalau dia arif, mana teks keagamaan, mana ini budaya, mana hubungan antara teks dengan konteks itu bagaimana, kemudian ketika dibawa di Indonesia, Indonesia itu situasinya berbeda. Jadi nggak bisa plak-plakan langsung Nggak bisa. gitu ya. Bahkan watak dasarnya kan sudah berbeda. Iya. Kalau misalnya orang Indonesia itu kan kalau melihat orang bersalah nih, Mas Lia, kalau ada orang bersalah nih, misalnya orang wudhu atau sholat, kadang-kadang kita mau menegur secara langsung kan sungkan tuh. Iya. Tapi biasanya nanti kalau udah ketemu udah ngomong gitu. Tapi kalau orang Arab, ketika lihat orang salah kan langsung ditegur kan. Jadi ada budaya yang berbeda. Jadi itu kalau kemudian diterapkan secara langsung kita di Indonesia, ini orang penilaiannya semacam itu. Biasanya semacam itu sih, penilaian-penilaian radikal itu tidak sedikit kita temukan karena faktor budaya itu. Budaya yang ada di sana kemudian dibawa ke kita, yang kemudian kita secara masyarakat tidak menerima budaya itu. Oke, sekarang kita break dulu. Oke, teman-teman sobat Gelora, kita kembali lagi. Sebelum kita tutup podcast kita kali ini, saat ini boleh dong tips dan pesan ya yang ingin kuliah di luar negeri. Untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada yang ingin mendapatkan informasi atau informasi tentang bagaimana studi di Timur Tengah dan di dunia, jadi bisa nanti menghubungi ke kami, terutama di hubungan luar negeri Partai Gelora Indonesia. Insya Allah di hubungan luar negeri ini kita ada alumni Eropa, Amerika, dan Timur Tengah yang siap membantu memberikan informasi-informasi dan tentunya akan mengarahkan ya dari Indonesia sampai nanti diterima di kampus. Saya kira itu saja pesan dari Hublu ya, Hublu Partai Gelora Indonesia, dan semangat tetap bergelora. Oke. Nah, sobat Gelora, yang bagi teman-teman atau orang tuanya ingin mengirimkan anak-anaknya kuliah di luar negeri ya, bisa langsung hubungi Gelora ya, khususnya hubungan luar negeri gitu. Bisa ada Mas Edi dan juga teman-temannya. Oke, kembali ke Ustadz Abdul Rahim. Ustadz, closing statement nih, Ustadz. Iya. Pamungkas. Kata pamungkas ya. Jadi begini, para pemuda yang belajar di Timur Tengah ataupun yang di Eropa atau negara-negara manapun di luar negeri, mereka adalah duta-duta bangsa. Dan kita di Indonesia ini adalah negara yang berpotensi besar. Artinya kita punya cita-cita bahwa Indonesia ini menjadi negara yang besar. Maka ketika mereka belajar ke Timur Tengah atau di negara-negara yang dimanapun mereka sebagai duta bangsa, maka perlu ditanamkan di dalam diri mereka bahwa mereka akan punya peran besar mengangkat Indonesia ini menjadi negara besar. Maka ketika mereka bersama dengan hadir di sana,
menjadi besar, negara 5 dunia. Ketika Indonesia menjadi lima besar dunia, kira-kira eksistensi saya di Timur Tengah ini apa yang bisa saya perankan? Kelak misalnya ke depan ketika Indonesia bisa jadi mereka akan menjadi duta-duta di negara-negara tersebut yang kemudian bisa mengenalkan budaya Indonesia, berinteraksi dengan mereka, maka peran penting bagi mereka yang belajar di Timur Tengah perbanyak pergaulan. Jangan hanya dalam ruang lingkup sesama mahasiswa Indonesia. Banyak belajar, banyak berinteraksi karena kehadiran Anda di sana sebagai duta bangsa Indonesia akan memiliki peran besar untuk menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, jadi cita-cita Gelora ya khususnya untuk menjadikan Indonesia 5 besar dunia ini bisa tercapai ya Sat ya. Ya mudah-mudahan. Dan Amin, ini ya Rabbal Alamin. optimisme kita, Oke. cita-cita besar kita. Amin. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih Ustadz Abdur Rahim dan juga Mas Edi yang telah hadir. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe Gelora TV ya. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ingin kuliah di luar negeri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.